santri, pokoknya masuk surga, dosanya ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani, betul? Kalau dia mati sebelum dia mendapatkan sebentar dulu. Kalau dia mati sebagai muslim nih, dia maling, nyuri, dia berzina, kan, terus segala macam korupsi. Waktu dia meninggal, asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka masuk surga dia ya. Dosanya ditimpa kepada orang Yahudi ya. Belum, Mas. Gimana? Sekarang ragu-ragu ke gimana? Bisa ragu. Gimana kok ragu-ragu ini? Jangan ragu-ragu. Saya membenarkan hadis apa yang dikatakan Bang Edi. Saya gimana? Coba dengarkan penjelasan saya. Gimana? Kalau dia mati sebelum di hari kiamat, umpama dia mati sekarang hari ini, ya kan? Maka dosanya itu tetap dia yang akan menanggungnya. Hadis ini bunyinya gimana? Hadis ini sebentar. Di Sahih Muslim, Sahih Muslim 4971. Dosa pada hari kiamat nanti ya, kalian nanti akan bawa dosa kalian sebesar gunung, lalu dosa-dosa itu ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Betul. Berarti kalian yang berarti kalian yang korupsi, nyabulin santri, menipu, berzina, segala macam, dosa kalian yang sebesar gunung itu ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Betul? Kalian tetap masuk surga, betul? Betul? Betul, Bang Dis. Mantap. Mantap. Artinya berarti kalian harus rajin-rajin lah. Sebentar, berarti kalian harus rajin-rajin bikin dosa ya? Bisa saya menjelaskan? Enggak, sebentar. Berarti kalian harus rajin-rajin bikin dosa, betul? Bagaimana? Berarti kalian harus rajin-rajin bikin dosa, kan? Tidak, saya tidak akan mau melakukan perbuatan dosa. Nanti menjadi pengangguran lah Yahudi dan Nasrani kau bikin. Tidak akan menganggur. Loh, kok tidak akan Gini. Nanti gini, sebentar, gini. Nanti kau datang kau di hari kiamat. Tik di hari penghakiman. Tik. Kau nggak bawa dosa. Ya kan? Padahal di dalam hadis dikatakan nanti ada muslim yang mau dosa-dosa sebesar gunung ditimpakan itu kepada Yahudi dan Nasrani, betul? Betul. Nah, kalau kau nggak bawa dosa berarti jadi pengangguran nggak Yahudi dan Nasrani? Tidak. Terus gimana nanti yang dosa siapa yang ditimpakan kepada mereka kalau kalian nggak bikin dosa, nggak rajin-rajin bikin dosa? Itu sesudah pencucian, artinya di hari kiamat sesudah pencucian. Ngarang kau bebas. Sudah kau ngarang bebas, di bawah kau ngarang aja kau. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Enggak, dalilnya mana? Dalilnya mana? Abang yang nggak mau mendengar penjelasan saya. Di bawah kau dalil, ditanya dalil nanti itu Pak. Sesuai pencucian dalil gue minta sama kau mana? Disuruh tunjuk dalil, kau mutar ke sana kian kemari. Yang ditanya dalil. Harus ada ayatnya, dalil. Suruh nunjukin dalil berputar-putar. Mas Yayan, Muslim Bang. Oke, Muslim Bang. Muslim Bang, sudah menyimak tadi Bang? Tidak, ini saya baru datang pun juga saya ingin mau bertanya lah sama abang ini, saya pusing. Pusing kenapa Bang? Pusingnya gini Bang, aku itu kan kalau di Kristen, ya maaf ya Bang, kalau di Kristen itu kan katanya yang dituhankan itu apa ya? Oh, membahas menuhankan lagi nih. Membahas menuhankan lagi nih. Nanti bosan lo penonton Bang. Udah dari kemarin kita bahas Bang. Sebentar, dari kemarin kita udah bahas menuhankan itu, mau dibahas lagi nih. Karena yang kalian bahas dari hari ke hari, tahun ke bulan, abad ke abad itu aja terus. Menuhankan Yesus, sementara Bang menuhankan Muhammad nggak sadar-sadar. Mana sih? Ya kan kata abang itu dosa muslim yang segunung. Enggak mau bahas menuhankan enggak? Sebentar, Anda pengen bahas menuhankan? Oh, berarti gini Bang, kalau sebentar, saya ngikutin kamu, udah saya ikutin kok kamu lari lagi. Jangan lari-lari gini. Kamu kan mau bertanya, kenapa kalian Kristen kok menuhankan Yesus kan gitu? Betul? Sekarang gini, apa menuhankan itu Bang?
Menuhankan itu ya melakukan segalanya di media lah bang. Melakukan segalanya di media. Betul kah? Maksudnya bagaimana itu? Iya. Melakukan segalanya karena apa yang diperintahkan dia gitu. Ya seperti abang itu nyembah Yesus, katanya Yesus itu Tuhan, kok disalib, mana ada. Oh gitu. Jadi menuhankan itu maksudnya melakukan segala sesuatu yang diingini dia gitu. Iya mungkin menurut abang ya. Kok mungkin? Enggak Kalau menurut abang menurutmu. sendiri gimana Menurutmu nih? kok yang saya tanya menurutmu. Ya itu kan tadi saya sudah jawab bang. Kau aja menuhankan aja kau nggak tahu. Kau menuhankan Abang tadi nggak tahu pelajaran gimana cerdas sih? lah. Sebentar. Kau kan bilang. Kalau menurut abang sendiri gimana? Kalau Kenapa menurut kau abang sendiri gimana? Sebentar. Kenapa kau menuhankan Yesus? Kau bilang gitu. Nah, aku tanya menuhankan itu apa? Heeh. Loh, seharusnya abang yang jawab. Kalau ku jawab nanti pengertianku Malah kau nggak tanya terima. Makanya kau pakai pengertianmu apa menuhankan itu. Ya makanya nanti bang kalau udah, seumpamanya kau beda dibuka. pengertian tentang Kau menuhankan menuhankan itu. aja nggak tahu. Kau menuhankan Nggak. Muhammad nggak kau juga nggak tahu. Makanya karena kau nggak tahu, iya jadi kau nggak tahu gimana. Karena kau nggak tahu menuhankan itu loh. Kau menuhankan aja nggak tahu. Begitu sulitnya kamu memahami itu. Dari kemarin kita udah bahas itu berhari-hari, seminggu tema itu kita bahas. Menuhankan. Seminggu kita bahas berturut-turut sampai bosan orang dengarnya. Terima kasih Bang Roy bolanya Bang. Makasih Bang Roy Sipailing. Makasih Bang. Halo. Yoi bro. Yoi bro. Yoi bro. Aduh. Iya ku turunkan Kak karena kau bikin pusing. Kau ditanya menuhankan nggak ngerti. Udah seminggu itu saya bahas di channel ini. Kau nggak nyimak apa gimana? Datang lagi menuhankan. Kenapa Kak Resteng menuhankan Yesus? Ku tanya kau balik. Kenapa kau menuhankan Muhammad? Oh enggak, saya nggak menuhankan. Apa itu menuhankan? Menuhankan adalah pantaslah kau nggak tahu menuhankan apa. Sedangkan kau aja nggak tahu menuhankan itu apa. Makanya kau nggak sadar-sadar kalau kau menuhankan mayat. Gimana? Ihsan 05 Muslim Bang. Muslim. Baru nyimak atau sudah dari tadi Bang? Udah dari tadi muter-muter. Muter-muter gimana maksudnya? Ya jawaban mereka muter-muter. Jawaban mereka emang Abang nggak Muslim ini? Muslim emang. Ya kan kalau bukan saya berarti kan mereka. Abang Muslim kok mengatakan mereka muter-muter? Berarti Abang Ya, karena tidak membela mereka ini? Yang bukan begitu. Udah lanjut ke pertanyaan. Fokus ke tema. Iya, jadi kalau Abang bikin dosa, jadi yang nanggung orang Yahudi dan Nasrani ya? Enggak itu. Berarti Abang udah nggak percaya lagi sama Muhammad? Percaya, cuman itu kan tekstual. Tekstual maksudnya gimana? Ya secara teks bunyinya begitu, tapi pemahamannya menurut saya itu enggak begitu.
Oh, kalau di teks nasi berarti pemahamannya berarti ikan gitu ya? Maksudnya gimana? Coba jelasin dulu Bang. Secara teks Eman kan berbunyi begitu, tapi kan kemungkinan mungkin ya, mungkin Nabi Muhammad mengatakan demikian itu untuk ancaman bagi para Yahudi Nasrani, bukan Ancaman. makna sebenarnya. Iya, jadi Berarti harus mengancam. dipelintir dulu Bang ya? Iya. Maksudnya gimana itu Bang? Saya jadi bingung loh. Pada hari kiamat nanti, kalian akan membawa dosa-dosa kalian sebesar gunung. Lalu dosa-dosa itu ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Iya, Berarti itu bukan makna sebenarnya. bukan. Terus makna sebenarnya gimana? Makna sebenarnya itu hanya untuk ancaman bagi Yahudi dan Nasrani. Jadi segitu hinanya mereka Yahudi dan Nasrani, begitulah. Segitu hinanya Yahudi dan Nasrani gitu ya. Oke, sebentar gini. Abang pakai HP nggak? Enggak. Ini sekarang nggak pakai HP nih. Pakai pakai batok kelapa. Kirain HP lain. Aduh. Yang browsing Enggak maksudnya. gitu. Oke, Anda lagi komunikasi dengan saya lewat via TikTok ini, itu pakai Ya. perangkat Android kan? Ya iyalah kok kayak gitu Oke, ditanya. oke. Tahu nggak Anda itu bahwa perangkat yang Anda pakai pesawat, ya kan? Terus apa? Lampu, telepon, itu semua yang nemuin itu Yahudi dan Nasrani, tahu nggak? Tahu? Kenapa Anda bilang mereka hina? Ya dalam konteks pas Nabi Muhammad. Ya. Bang, berapa kali Bang benturin kepala ke ke aspal, Bang? Pada waktu itu Yahudi dan Nasrani kan memusuhi Islam, gitu Bang, maksudnya. Bang, sebentar. Anda kalau Nah, kalau tidak, sekarang gini tidak bentar, memusuhi, Anda ya kalau berarti naik haji, enggak. sebentar Bang, Anda kalau naik haji, nggak naik pesawat, Anda jalan kaki Bang, itu berapa tahun Anda sampai Bang? Pesawat, HP, lampu, telepon, apa semua, nggak ada satupun Bang yang produk Islam Bang, nggak ada satupun tidak ada. Yang dimaksud Yahudi Nasrani hina itu kan pada waktu zaman itu dikatakan hadis itu. Sekarang nggak hina lagi. Ya iya. Aduh, sampai batuk saya saudara-saudara. Bang Ya Islam kan Ihsan, rahmatan lil alamin. Bang Ihsan, sebentar Bang Ihsan. Iya. Cobalah Bang Ihsan coba berpikir menggunakan akal yang waras. Jangan berpikir menggunakan isi kepala yang sering dibentur-benturin ke jalan raya. Gini Bang, dengerin. Betapa besarnya sumbangsih peradaban yang dilakukan yang berasal dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. HP, telepon, Alexander Graham Bell, siapa lagi? Ya, Thomas Alva Edison, siapa lagi? Dari namanya itu udah Iya, kelihatan iya, Bang, tahu. Thomas. Bang, Iya. gini Bang. Yang kutanya sama Abang tuh gini loh, yang kutanya sama Abang itu. Kenapa Anda bisa berpikir bahwasanya orang itu adalah seburuk-buruknya ciptaan? Itu kan pas zaman dulu, Edis. Kok percaya? Pas zaman Bang, hadis itu dikatakan. di dalam Qur'anmu, Bang, saya tanya, Bang, di dalam Qur'anmu itu dikatakan bahwa seburuk-buruknya ciptaan itu siapa? Yahudi Nasrani. Nah, Yahudi dan Nasrani. Bagaimana mungkin kamu percaya bahwa mereka seburuk-buruk ciptaan, tetapi di detik yang sama kau menggunakan hasil karya yang mereka temukan? Bagaimana mungkin itu, Bang? Itu kan ya itu kan tekstualnya lah, secara kontekstualnya. Itu kan sulit, Bang. Sulit itu Bang. Iya, itu ancaman bagi mereka Yahudi Nasrani, bukan
Dalil untuk kita membenci maksudku gini, mereka itu maksudku gini lah bukan. bang. Pernah nggak abang itu berpikir, ya kan, merenungkan sejenak. Sebenarnya itu bang, gini loh bang. Abang tahu nggak kalau orang sudah buta, ya udah buta, otaknya udah buta, pikirannya udah buta, ini udah buta. Apa aja yang diomong ke dia itu dia percaya-percaya aja bang, gitu loh. Logikanya udah nggak dipakai lagi. Gini bang. Misalnya ada satu kaum nih, pengikutnya Lia Eden. Tahu Lia Eden kan? Tahu Lia Eden tahu? yang aku. Ya. Lia Eden itu kalau pengikutnya udah cinta mati, udah bisa dibilang sudah percaya banget lah sama Lia Eden. Apa aja yang dibilang Lia Eden tuh mereka percaya bang. Lia Eden mau bilang bahwasanya yang paling pintar di dunia ini adalah kalian, yang lain itu adalah peang-peang gitu ya, percaya-percaya aja. Walaupun kenyataannya mereka itu yang peang gitu loh. Karena karena otaknya udah nggak dipakai lagi gitu loh. Orang Kristen pun demikian, Islam pun demikian, ya mereka yang menganut agama Bang, mempercayai sesuatu di dogma. dalam ajaran Kristen bang nggak ada yang bilang begitu bang. Tidak ada yang bilang bahwasanya manusia lain atau kaum lain atau ras lain itu lebih unggul, nggak ada bang. Sama, kita semua diciptakan sama bang. Yang membedakan kita itu adalah apakah kita itu melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan atau tidak. Hanya itu bang. Nah makanya saya tanya sama abang nih, Anda Muslim percaya bahwa seburuk-buruknya ciptaan adalah orang Yahudi dan Nasrani. Sementara Anda menggunakan fasilitas-fasilitas penemuan-penemuan yang ditemukan oleh Yahudi dan Nasrani. Bagaimana mungkin di saat yang sama Anda bilang mereka itu seburuk-buruknya ciptaan? Lah makanya itu Islam itu kan jangan ditelan mentah-mentah Bang Edis. Ditelan mentah-mentah. Istilahnya harus ditafsirkan. Harus ditafsirkan. Maknai dulu. Iya. Harus dipelintir dulu maknanya ya, yang ke kanan dibelokin ke kiri dulu gitu ya, biar ditafsirkan. Itulah hebatnya Islam. Saudara. Untuk pemahamannya itu harus ada seperangkat ilmu dan ilmu untuk memahaminya. Sulit ini saudara. Jadi kalau memahami Al-Quran itu harus dibutuhkan 14 cabang ilmu dan 25 model ilmu ke ini bang ya. Sulit ini bang ya. Ya emang sulit, emang begitu kenyataannya. Sulit. Iya. Mantap sekali memang abang ini. Jadi begitu tingginya bang ya ilmunya itu ya, sehingga harus memahami 35 cabang ilmu dan harus memahami, pokoknya harus kuliah S3 doktor, harus setinggi-tingginya gitu bang ya. Iya, makanya di Islam itu kan jadi banyak-banyak pendapat-pendapat ulama beda-beda karena itu. Pendapat ulama beda-beda. Beda-beda itu artinya tidak ada kepastian berarti ya. Ya pemahaman mereka kan jadi berbeda-beda. Akibat Karena apa itu? Akibat Quran yang begitu jelas. Akibat Quran yang begitu jelas ya. Yang mengandung berbagai ilmu Bang Edis. Waduh. Oke lah, kita turut-turutin aja pemirsa daripada kita yang agak-agak ini. Oke, kita turut-turutin aja. Oke. Kita naikkan lagi nih satu nih, ada Ilham nih. Aduh. Bagaimana Ilham? Sudahkah Anda berbuat dosa hari ini? Edis bisa nggak nebak berapa lama kamu kehabisan argumen terus kamu narik orang-orang nggak jelas untuk bergabung itu di diskusi? Nggak jelas, Ihsan. Kamu dibilang nggak jelas, Ihsan. Saya tanya ke Edis. Sebentar, kamu bilang Ihsan nggak jelas. Sungguh kamu nekat luar biasa nih. Kamu jadi fitnah. Kamu bilang narik orang-orang nggak jelas kata kamu. Maksudmu siapa yang nggak jelas? Saya mau jawab kamu, tapi saya tanya dulu kira-kira, ini tebak-tebakan dulu nih, pemanasan. Berapa lama kamu kehabisan argumen kira-kira?
Bisa nggak? Maksudnya gimana sih ini orang yang mabuk? Ya, Ilham, enggak. Kan maksudmu biasanya seperti mengatakan itu. menarik orang-orang nggak jelas itu siapa yang kau maksud menarik Saya orang-orang mau nggak jelas? menjelaskan, tapi kalau kamu nanti sudah dapat penjelasan dari saya, kamu kehabisan argumen, nah kamu nanti akan lari ke hal yang lain. Kamu narik siapa gitu kebiasaannya. Oke, maksudmu Kira-kira- enggak sebentar, saya kira-kira tanya aja gimana? terus terang. Gini, berarti M Ihsan ini menurutmu orang nggak jelas? Kamu kok pakai Ya, pakai emang jurus adu domba. kalau kayak gitu nggak apa-apa itu ladenin aja Edis, itu mengadu domba ini Edis saya sama Ilham itu nggak perlu di Ya udah, gubris. sekarang Edis mau Mang tanya Ilham. apa? Udah, mau tanya Nah, apa udah, gitu Edis? aja. Edis mau Oke, tanya Ilham. apa? Sama Oke, Edis oke, aja. Ilham. Oke, Ihsan, saya turunkan dulu ya. Ini nampaknya ini harus kita ini nih. Oke, makasih Ilham ya. Sampai ketemu lagi Ihsan. Ilham. Saya mau Ya. tanya sama kamu. Ya kan enak kamu kalau sama saya kan tinggal nanya aja. Maksud kamu? Ya kalau kamu mau tanya apapun bisa. Kan enak sih, saya kan nggak akan nyerang kamu. Kan enak sih. Saya itu bikin Kamu tema tinggal itu nanya, akibat terus pertanyaan dapat kalian. Ini jawabannya. sebentar. Ini saya klarifikasi ya. Saya klarifikasi. Tidak ada satupun tema yang saya buat yang bukan merupakan counter kepada apa yang kalian tuduhkan kepada kami. Coba sebutkan satu kali saya bikin tema yang dia tidak merupakan counter terhadap pertanyaan kalian atau hujatan-hujatan kalian. Ilham, saya tanya sama kamu. Betulkah kalian menertawakan ajaran Kristen karena di dalam ajaran Kristen itu ada konsep penebusan dosa? Saya nggak pernah bilang seperti itu. Ya, kau hadir mau di tempat ini hanya karena untuk kau udah menjawab. lihat temanya. Edis, saya hadir di dunia tempat ini hanya untuk menjawab. Jadi silakan kamu bertanya. Ilham, kamu tahu Edis, apa yang dilakukan sebentar saya Ilham gini. hanya mau menjawab. Sebentar Ilham. Oh, sebentar. Edis. Sebentar. Saya mau ambil satu video ya. Nih, saya mau putarkan sama kamu satu video bagaimana Jesselyn, tahu Jesselyn? Ya. Nah, si Jesselyn itu bilang begini, salah satu yang membuat saya mualaf karena di dalam ajaran Kristen kalau kita berbuat dosa harus kita sendiri yang menanggungnya. Itu kata Jesselyn. Kamu tahu itu lagi ngomongin apa sebenarnya? Tahu nggak apa yang diomongin oleh Substansi Jesselyn sebenarnya? pertanyaannya apa? Hah? Ya, substansi pertanyaannya apa? Substansi omongan dia itu intinya gini, ajaran Kristen itu nggak masuk akal. Masa kita yang bikin dosa yang nanggung orang lain? Nah, sekarang saya bikin pertanyaan sama kamu. Betul nggak kalau kalian umat Islam bikin dosa, bahkan dosa-dosa sebesar gunung, dosa itu akan ditanggung oleh orang Yahudi dan Nasrani? Betul nggak? Edis sudah baca. Ditanya betul nggak langsung berbelit. Yang ditanya betul atau enggak, jangan berbelit. Betul atau tidak? Baru mau dijawab sudah. Yang ditanya betul atau tidak betul, baru jelasin. Edis sudah baca Amsal 21 ayat 18, Edis. Udah di bawah kau. Kupikir kau ada ilmu, muter-muter ke sana kian kemari. Udah serius-serius kau. Kau menarik-narik orang-orang gak jelas. Kau yang gak jelas. Gimana sih? Sudah diseriusin, kamunya gak serius. Pikir saya kamu bawa ilmu atau bagaimana? Ternyata tangan kosong. Sungguh kamu orang-orang yang nekat.